Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Overview, obrolan virtual edisi hari ini, Kamis 3 Maret 2022, bersama saya Gilang Putranto dan rekan saya, Asyaf Abdullah Rawi. Dari kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sedang hangat, yaitu mengenai ramai-ramai usul pemilu 2024 ditunda. Asep. Nah, ini tidak hanya hangat, Gilang, tapi panas ya, karena Betul. memang baru 1 bulan ini ditetapkan oleh Komisi 2 dan pemerintah, tetapi sudah ada beberapa sejumlah pimpinan partai yang mengusulkan bahwa pemilu ditunda, tidak 2024. Nah, ini menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Ada apa ini, Gilang? Baik, sudah ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama kita di kesempatan kali ini. Yang pertama, langsung saja saya akan sapa, ada Sekjen DPP Relawan Pro Jokowi, Projo. Ada Pak Handoko. Pak Handoko, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, Mas Gilang, Bung Asep, Bung Hirzaki, selamat sore. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak Handoko. Kemudian yang kedua ada Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore, Assalamualaikum Bang Herzaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat sore, Bang ya, lancar Bang Bang ya. Bang Gilang, Pak Handoko. Ya, alhamdulillah lancar, sehat. Baik, dan yang ketiga belum hadir bersama kita, nanti akan bergabung di tengah acara, ada Direktur Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, ada Bang Ferry Amsari. Baik, kita mungkin langsung mulai saja. Yang pertama saya ke Pak Handoko. Pak Handoko, dari Projo ini mendengar beberapa statement Ketua Umum Partai Politik ini untuk menunda pemilu 2024. Ini reaksinya seperti apa Projo ini? Ya, reaksinya sebenarnya biasa saja ya. Maksudnya begini, kami dari Projo melihat ini memang mungkin karena ada beberapa pihak yang melihat bagaimana Presiden Jokowi mempunyai tingkat kepuasan yang cukup tinggi bahkan sampai saat ini. Terakhir survei-survei selalu menunjukkan angka di atas 70%. Kemarin Indopol 72, sekian persen, indikator politik 70% gitu. Mungkin kemudian ada yang berpikir gitu, ada yang berpikir untuk bagaimana Pak Jokowi ini dipertahankan sebagai presiden dalam waktu yang lebih lama. Itu yang saya lihat, dan soal ini sebetulnya saya juga secara khusus sudah mengeluarkan statement-statement sebetulnya. Bahkan mulai dari akhir 19, di awal-awal 2019 ketika Pak Jokowi baru masuki periode kedua, itu saya sudah bicara menolak usul 3 periode misalnya gitu. Dalam berbagai kesempatan berikutnya, terakhir beberapa bulan yang lalu ketika kami sedang melakukan kegiatan vaksinasi segala macam, saya masih ingat di Semarang atau gimana, ditanyain lagi sama wartawan soal bagaimana soal ide 3 periode misalnya begitu. Nah, artinya kami tidak kaget dengan isu ini, bisa memaklumi karena kinerja Pak Jokowi yang sangat baik, ya kan, didukung oleh semua hasil survei yang menunjukkan kepuasan publik terhadap Pak Jokowi yang selalu angkanya tinggi gitu ya. Ini saya melihat ya memang ya menjadi mungkin kemudian orang berpikir untuk memperpanjang, meskipun itu tidak lantas kemudian menjadi sikap kami gitu kan, karena kalau bisa di-googling, di-searching, selalu sikap kami tidak pada posisi itu, dan itu pun juga sudah diperkuat dengan berbagai statement Pak Jokowi sendiri yang tidak pernah untuk menginginkan atau berkehendak atau mengharap begitu untuk menjadi presiden di periode ketiga gitu kan. Selalu Pak Jokowi bilang bahwa saya patuh sama konstitusi. Itu juga selalu menjadi pegangan kami. Jadi bagi kami juga bukan hal baru ini, bukan hal baru isu ini. Kami sudah membaca bahwa kalau kemudian tren
trennya menjadi performan Pak Jokowi ini bagus terus, sangat mungkin usul itu muncul gitu. Makanya kami Jawa Hari juga sudah mengeluarkan statement-statement. Namun ada hal yang lebih krusial sebetulnya dibanding soal ini diperpanjang atau tidak. Menurut saya adalah yang pertama adalah bagaimana kita melakukan terus upaya-upaya yang lebih fundamental terhadap usaha-usaha penguatan demokrasi. Kemudian kami juga sebagai garda paling depan ini urusan Pak Jokowi juga mencurigai gitu kan, karena Pak Jokowi ngomongnya enggak kok, walau satu kali beliau bilang yang usul itu kemungkinan dua, cari muka atau mempermalukan muka Pak Jokowi, misalnya begitu. Itu masih saya ingat betul. Nah, artinya terhadap isu ini kami tentu akan sangat berhitung karena ini sangat penting bagi kami. Jangan-jangan malah menjadi hal yang jelek bagi Pak Jokowi dan bagi bangsa. Dan satu lagi yang perlu saya tekankan di sini, Pak Jokowi sendiri sampai hari ini, sampai pertemuan terakhir kami dengan beliau tidak pernah menyampaikan keinginan untuk 3 periode. Yang selalu beliau sampaikan adalah bagaimana periode kepemimpinan beliau sebagai presiden ini benar-benar berhasil dan meninggalkan legasi yang baik bagi bangsa ini. Dan ini waktunya masih ada sampai 2024. Ini yang kami sangat penting untuk kita beresin sekarang. Baik Pak Andoko, artinya ini Projo tegas ya untuk sampai 2024 saja tidak ada perpanjangan, seperti itu? Seperti itu. Jadi kalaupun artinya saya mau sampaikan bahwa itu lebih penting daripada gonjang-ganjing soal perpanjangan atau tidak. Oke, baik, terima kasih Pak Andoko untuk awal terlebih dahulu. Saya juga akan menyapa Bang Ferry Amsari yang sudah bergabung. Apakah sudah bergabung? Selamat sore, Bang Ferry. Ya, kita akan masih mencoba tersambung dengan Bang Ferry Amsari. Mungkin kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke Bang Zaki. Bang Zaki, kalau kita tahu ini kan sejumlah pimpinan partai mulai dari PKB, Golkar, PAN ini kan berada di dalam pemerintahan. Kemudian mengusulkan bahwasanya pemilu lebih baik diundur gitu, seperti itu. Nah, kita tahu juga Demokrat ini juga salah satu partai yang menolak keras gitu. Nah, apa yang bisa disampaikan ke publik, Bang Zaki? Ya, kalau dari kami ini jelas ya, hadirnya isu ini isu yang sangat kontraproduktif terhadap demokrasi yang tentunya harus kita jaga. Ada yang menginginkan, ada yang menyarankan sebaiknya pemilu diundurkan atau diundur waktunya. Ini seperti yang Ketua Umum kami sampaikan, Mas Ahy, ini benar-benar pernyataan yang tidak logis gitu. Karena apa dasarnya? Pertama, jelas ini tidak sesuai dengan konstitusi kita, bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun di tingkat kabupaten kota. Lalu mengapa ini gitu? Ringan-ringan saja ingin menabrak konstitusi gitu. Ya, tidak boleh ini siapapun pangkat jabatannya di negeri ini dengan gampangnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Mas AHY, juga kami, para kader maupun para anggota DPR RI, itu berkeliling ke seluruh Indonesia, ke 34 provinsi, dan kami tidak mendengarkan ini. Ada aspirasi seperti ini, apalagi kalau kita lihat misalnya ya hasil dari beberapa survei. Kalau kita cermati kan ada yang menyampaikan bahwa alasannya adalah karena banyak yang puas gitu. Mas, mohon maaf, ini suara saya terdengar? Saya mengulangi. Dengar ya? Oke. Nah, ini kita lihat benar, tapi kita juga melihat bahwa di survei yang sama, misalnya kita lihatlah nih, saya baca berita Tribun ini. Ada survei LSI ini, berita Tribun belum lama ini, belum sampai sejam yang lalu. Dari surveinya LSI itu menyatakan bahwa masyarakat yang setuju penundaan pemilu itu hanya 20%, gitu. Ya, hanya 20%. Sedangkan yang puas dengan Bapak Presiden Joko Widodo emang 70% lebih. Tetapi justru pertanyaannya, mereka puas bukan berarti mereka setuju pemilu itu ditunda dan ada perpanjangan masa jabatan untuk Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Nah, ini jelas gitu bahwa
Janganlah kemudian ada segelintir pihak yang mengatasnamakan rakyat gitu. Ini kan mereka yang hanya ingin melanggengkan kekuasaan, yang takut kehilangan kekuasaannya. Ini tidak logis ini. Ini ketum kami sampaikan secara tegas jelas, tidak logis, dan ini pola pikir yang sangat-sangat memalukan ini. Ya, pola pikir yang sangat memalukan, memainkan suara rakyat seolah-olah ini desakan rakyat gitu. Rakyat yang mana gitu. Kemudian kalau kita bicara alasannya mengenai pandemi, ya kita ingatlah gitu. Pandemi dulu kita sudah sampaikan waktu Pilkada 2020, bahaya ini pandemi. Tetapi waktu pandemi jauh lebih parah kondisinya dibandingkan sekarang. Dulu juga pemerintah dengan sangat percaya diri melaksanakan Pilkada, dan ternyata bisa kok dilaksanakan. Jadi alasannya apa ini? Kita sangat berpengalaman loh melaksanakan Pilkada, pemilu di kala pandemi gitu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai alasan ekonomi gitu, pemulihan ekonomi. Ini pemulihan ekonomi, kita kan lihat ya pada saat 2020 pertumbuhan ekonomi itu -2, seingat kami 2% lebih, itu minus. Tapi kemudian 2021 pemerintahan Presiden Joko Widodo itu bisa kemudian bounce back, bisa kembali nih, trennya meningkat ke 3% lebih gitu. Dan menurut prediksi BI di tahun ini ya bisa mencapai kira-kira kembali ke masa lalu ya ke 5% gitu. Dan kedepannya di 2024 diprediksi bisa mendekati 6% nih, 5-6%. Ini kan optimis ini dari BI, Bank Indonesia, dan juga dari prediksinya BPS gitu. Ini kan jadi sebenarnya pertanyaan kami, alasannya alasan dari siapa ini gitu loh ya. Janganlah kemudian kita mengentertain hasrat, ambisi mereka ingin melanggengkan kekuasaan, menabrak akal sehat, mencederai hati nurani, dan semua itu akan membunuhkan demokrasi kita. Ini hati-hati nih, karena semua alasannya tidak ada tidak ada dasarnya gitu. Jadi ada apa ini sebenarnya? Kami juga sangat menyayangkan mengapa seharusnya ketua-ketua umum partai politik pendukung pemerintah yang seharusnya bisa fokus saja bantu Bapak Presiden Joko Widodo. Dan Bapak Jokowi ini kan kita tahu sedang fokus ya, ingin memperbaiki dan memulihkan ekonomi kita yang masih berat sekali situasinya. Tolonglah gitu ya. Kalau ini jangan malah kemudian sibuk bermain narasi atau berupaya melanggengkan kekuasaan atau hanya hasrat atau ambisi segelintir pihak, lalu mencoba mengorbankan rakyat gitu. Bang Herzaki, kami gimana? Bang Herzaki, sampai detik ini memang dari istana atau Pak Jokowi belum menyampaikan ya, tetapi tadi disampaikan oleh Pak Handoko bahwa berulang kali Pak Jokowi menyatakan saya patuh kepada konstitusi. Nah, tadi sudah ada dugaan dari Bang Herzaki, kira-kira ada yang bermain. Nah, siapa Bang Herzaki yang kemungkinan yang memang bermain di wilayah ini? Ya, kalau dari kami jelas adalah orang-orang di sekeliling beliau. Ya, mohon maaf ini 3 ketua umum parpol besar loh ini ya yang menjadi koalisi beliau. Kemudian di beberapa media kita juga lihat katanya ini ada arahan dari 1 atau 2 menteri gitu. Ya, kami tidak mau menyebutkan lah, silakan teman-teman media menelusuri gitu. Kan sangat disayangkan justru orang-orang dekat beliau lah malah yang mengorkestrasi kegaduhan ini. Kalau misalnya bicara mengenai bahwa ada masukan dari pengusaha, tadi bicara mengenai masyarakat udah jelas-jelas itu gagal ya, bukan, itu salah, tidak ada itu masukan dari masyarakat. Lalu ada menyatakan masukan dari pengusaha. Kalau pengusaha itu butuhnya tenang loh, butuhnya kepastian. Tadi disampaikan oleh teman-teman Tribun juga bahwa baru sebulan lalu, bukan sebulan, 2 minggu lalu baru ditetapkan jadwal pemilu 2024. Nah kok ini belum sampai 2 minggu mendadak sudah ada narasi atau wacana buat memundurkan. Nah justru ini kan membuat dunia usaha bisa lebih guncang. Karena tidak pasti ini hal yang sangat besar sudah diputuskan. Mendadak ingin diotak-atik lagi. Nah ini yang kemudian malah sebenarnya membuat pemulihan ekonomi akan semakin terhambat. Karena mohon maaf, pemerintah senangnya membuat gaduh gitu. Mohon maaf, kami saja, Partai Demokrat dengan kader-kader kami di seluruh Indonesia, sesuai dengan arahan Ketum AHY, berusaha membantu pemerintah, membantu rakyat, membantu Presiden Joko Widodo, bagaimana caranya ekonomi ini segera pulih. Karena ini masalah bangsa, bukan masalah di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Ini rakyat kita yang sedang kesulitan. Ayo kita bantu sama-sama agar kita bisa segera bangkit ekonomi ini. Sudah ada tren yang positif, janganlah kemudian diganggu gitu loh dengan pernyataan-pernyataan yang malah, mohon maaf ya, ini menghabiskan energi. Karena 2 minggu terakhir ini kita sibuk berdebat, berdiskusi, membahas bahwa dan menolak penundaan pemilu ini gitu. Padahal seharusnya waktu kita, diskusi kita, pemikiran kita bisa lebih banyak kita gunakan, memikirkan bagaimana ini caranya bisa memulihkan ekonomi dengan lebih cepat agar tadi prediksi dari BI Bank Indonesia yang optimis sekali bisa 5% tahun ini, bahkan tahun depan bisa 6%, itu bisa kita dorong sama-sama agar bisa terwujud gitu.
Karena kalau ekonomi membaik kan jelas-jelas masyarakat akan juga semakin membaik kondisinya. Ini yang menjadi concern kami. Jadi tidak penting bagi kami siapa di pemerintahan, siapa yang di luar pemerintahan. Ayo kita bangun sama-sama negeri ini. Pandemi ini masalah bersama, bukan masalah satu dua belah pihak. Itu dari kami. Bang Herzaki, singkat saja Bang Herzaki. Dugaan ini apakah memang sengaja dikeluarkan atau ada ketidaksengajaan? Karena memang hampir bersamaan ya sejumlah ketua partai menyampaikan hal serupa. Ya kalau kami jelas, ini mohon maaf ya, masa 3 ketua umum partai mendadak 3 hari berturut-turut menyampaikan. Dan sebulan sebelumnya ada menteri yang dianggap dekat. Mohon maaf, kita tahu Pak Bahlil itu sangat dekat dengan Bapak Joko Widodo gitu. Ya, punya hubungan yang relasi khusus ini. Ya. Nah, sehingga kan menjadi pertanyaan besar, ada menteri yang sangat-sangat dekat dengan Bapak Presiden, kemudian bulan depannya ada 3 ketua umum partai. Nah, dan yang menarik begini, di salah satu berita Bang Julhas itu kan mengaku habis bertemu dengan salah seorang Menko gitu loh. Ya, kami tidak ingin menyebutkan, silakan saja sama-sama dicek di beritanya. Di Tribun juga ada kami. Bang Julhas itu mengaku bahwa dia habis bertemu dengan salah satu Menko dan kemudian disampaikan usulan itu. Nah, ini kan ada tuh di berita. Ya, nah kami kalau nama nanti lah, teman-teman wartawan lebih mengerti gitu. Jadi ini yang kami menjadi krusial ini adalah kok seakan-akan mengapa seakan-akan diorkestrasi. Kami minta sebenarnya, mohon maaf sekali ini Bapak Joko Widodo harus tegas sekali bicara ini. Kalau enggak orang akan mengira dan menuduh, mohon maaf ya, bahwa Bapak Jokowi di belakang ini gitu. Karena yang menyampaikan narasi ini, usulan ini adalah orang-orang penting semua yang di lingkar dalamnya beliau. Nah ini beliau harus tegas lagi, tolong Anda jangan ganggu saya gitu. Anda harusnya di dekat saya, ini bantu saya. Tapi kalau tidak ada statement seperti itu, ya mohon maaf gitu loh. Wajar saya muncul spekulasi liar. Tapi kita berterima kasih juga, selain Demokrat, kami lihat Ibu Megawati sudah menolak keras, ya ketua umum PDIP, dan juga kami lihat Bapak Prabowo, ketua umum Gerindra juga sudah menolak tegas gitu. Dan kami terakhir lihat Pak Surya Paloh juga. Ya ini yang kita harapkan sebenarnya statement-statement yang menyejukkan, yang istilahnya menunjukkan komitmen kuat kepada demokrasi, konstitusi, dan amanah reformasi. Gitu. Oke, terima kasih Bang Herzaki. Terima kasih. Saya mencoba kembali untuk terhubung dengan Bang Ferry. Apakah sudah terhubung? Bang Ferry Amsari. Halo Mas, sorry saya di atas kendaraan nih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bang Ferry, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Ini tadi sudah bersama Pak Handoko dari Projo dan juga Bang Herzaki tadi sudah menyampaikan pendapatnya. Kalau menurut Bang Ferry seperti apa ini tanggapan mengenai adanya usulan pemilu 2024 diundur oleh 3 ketua umum parpol? Ya, kalau dilihat tadi kan sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ada banyak yang menyampaikan, mulai dari lembaga survei, mulai dari menteri, lalu kemudian ketua umum partai, beberapa orang gubernur. Jadi kalau motifnya sudah terencana gitu ya. Dan kemarin juga sudah diberitakan dan tidak dibantah oleh ketua umum partai bahwa ada desakan dari Pak Menko Marises, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang meminta agar kemudian upaya memperpanjang masa jabatan presiden didukung. Nah, bagi saya sederhana saja, semua yang menyatakan mendukung meminta membaca konstitusi kita. Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 jelas dan tegas bahwa pemilu itu dilakukan untuk memilih presiden, DPR, dan DPRD yang dilakukan 5 kali. Jadi harus itu mau perang, mau bencana, ya harus dilaksanakan. Kalau alasannya ini ada 2020, ya, Bang Ferry. Waktu tentu yang ada adalah pemilu presiden dan pemilu legislatif. Waktunya sudah fix begitu. Bahkan di pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 presiden itu akan menjabat hanya 5 tahun sekali. Baik, sepertinya kami sedikit mengalami gangguan koneksi. Iya, Bang Ferry.
Jadi Ya, Bang Ferry. Ya, tadi sedikit disampaikan Bang Ferry, sedikit yang kami tangkap ini pendapat Bang Ferry adalah ini yang mengusulkan setuju atau mendukung pemilu diundur ini harus membaca kembali konstitusi yang sudah ada. Artinya memang konstitusi menetapkan 2024 harus terlaksana pemilu apapun kondisinya. Baik. Baik, kami akan mencoba kembali terhubung dengan Bang Ferry. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Pak Handoko ya, bilang ya. Pak Handoko, ada sejumlah berita ya yang menduga ini usulan ini justru datang dari sosok Presiden Jokowi itu sendiri. Nah, apa ini bantahan dari Projo, Pak Handoko? Oke, itu kan ya, saya sih tidak meyakini itu ya, karena jujur kami tidak pernah diajak bicara bersama Presiden soal itu. Nah, tetapi kemudian itu ada dugaan-dugaan yang dirangkai ya. Kita misalnya tadi disebut oleh Bang Ferry misalnya, menurut berita dari keterangannya Bang Zulhas misalnya, Pak Luhut manggil, ya kan? Tapi itu kan juga belum pasti benar seperti itu. Tetapi pembicaraan, kemudian analisa itu kemudian kan selalu mengarah ke Pak Jokowi, sehingga orang menduga-duga jangan-jangan ini Pak Jokowi, kan gitu dugaan orang. Makanya di awal tadi saya sampaikan, kami sebagai kelompok pendukung Pak Jokowi, militan banget ini dari periode pertama sampai periode sekarang, itu sudah ngomong berkali-kali bahwa tidak ada keinginan itu dan tidak tertarik dengan ide-ide itu, karena statement-statement yang lugas terbuka dari Presiden sendiri juga mengatakan beliau tidak tertarik dengan ide itu. Maka arahan kepada kami selalu udah kita sukseskan, yang penting kita sukseskan ini pemerintahan periode 2, periode yang ada ini kita maksimalkan gitu. Apalagi kemudian kita juga melihat bahwa hari-hari ini kebutuhan rakyat bukan itu kok. Kebutuhan rakyat itu bukan soal pemilu diperpanjang atau ini, rakyat tidak berpikir itu, kami melihat. Karena hari-hari ini kita disibukkan dengan yang minyak goreng lah, yang kedelai lah, tiba-tiba tempe menghilang dari pasar. Sekarang penjual daging pada mogok, nggak mau jualan daging karena kalau jualan malah rugi. Hal seperti itu yang sebetulnya menjadi kebutuhan di tingkat masyarakat. Nah, kemudian sekarang muncul dari beberapa ketua umum partai yang mendukung ide penundaan pemilu. Oke, saya tidak mengatakan itu sebagai sesuatu yang mustahil, karena apabila konsensus bangsa ini dicapai misalkan dengan forum yang ada ya, mekanisme yang ada, ya bisa saja kan sebenarnya kan gitu kan. Tetapi hari ini sampai detik ini ya pembicaraan itu tidak berlangsung, hanya ungkapan-ungkapan saling lontar di media. Artinya itu yang ya saya yakin sih kalau urusan sepenting pemilu ditunda ya nggak bisa juga diselesaikan dengan saling berkomentar di media. Ada forumnya untuk mendapatkan konsensus bagaimana arah bangsa ini ke depan, yang kemudian akan dituangkan mungkin dalam bentuknya akan mengamandemen konstitusi dan segala macam. Ada forumnya, dan itu sampai sekarang belum nampak ada apa namanya arah ke situ, hanya pro kontra di media, yang sekian pemimpin partai setuju, sekian pemimpin partai tidak setuju. Kemudian hari ini dari kemarin malah gosipnya makin liar karena ada muncul disebut namanya Menko Marves Pak Luhut Binsar Panjaitan yang katanya memanggil para ketua partai. Ya kita nggak tahu diskusi semacam apa itu.
yang kemudian apakah benar bahwa beliau memerintahkan para pemimpin partai untuk mendorong isu ini. Yang dari bacaan-bacaan ini kami tentu akhirnya wah ini Pak Jokowi lagi ini yang kena hantam ini. Kan gitu. Ini yang tentu akhirnya bagi kami mengganggu concern kita bersama untuk mensukseskan sisa waktu yang ada ini di periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Pak Handoko, berarti dengan adanya isu ini kemudian tadi Anda sebut semakin liar. Nah ini mengganggu untuk program-program kerja Pak Jokowi dengan kabinetnya atau seperti apa, Pak Handoko? Ya pastilah, pasti kan punya pengaruh Pak dengan yaitu tadi minimal sekian waktu tersita concernnya pada urusan yang harusnya bukan prioritas. Akhirnya ya semua pembicaraan publik, ruang publik dipenuhi oleh soal pertama ya soal ditunda, perlu setuju enggak, tapi sekarang udah mulai nuduh. Ya kan? Mulai nuduh, ujung-ujungnya nuduh lagi Pak Jokowi. Kan begitu. Akhirnya orang curiga. Ya seperti yang disampaikan Menteri. Nah, begitu. Itu maksud saya. Dan ini menjadi nggak sehat kan. Singkat saja Pak Handoko, artinya 2 periode ini cukup? Ya begini, konstitusi mengamanatkan itu, ya kan? Artinya, dan berkali-kali kita sampaikan bahwa kita ini orang-orang yang menjunjung tinggi konstitusi sebagai manifestasi dari konsensus bersama bangsa ini. Kita komit terhadap apa yang diamanatkan konstitusi. Kemudian kalau kita diajak berpikir tentang hal-hal di luar konstitusi, untuk melakukan hal-hal yang di luar konstitusi, tentu kan kalau silahkan kalau mau presiden itu dikasih 3 periode, mau waktunya jadi 8 tahun seperti ada yang punya, silakan, itu kan ada mekanismenya. Silakan ada mekanismenya gitu. Tetapi kan akhirnya kan kita lihat kalau sikap saya seperti tadi, ada hal yang lebih penting dari urusan perpanjangan. Yang pertama adalah bagaimana kita sama-sama sebagai seluruh komponen bangsa berkomitmen pada upaya pembangunan penguatan demokrasi kita, tata negara kita yang di sana sini ya kita lihat kok, kan sama-sama lihat masih kurang begini. Kemudian yang kedua adalah kalau memang bagi kami concern utama adalah mensukseskan dulu. Sisa waktu nggak banyak ini, kita sukseskan, masih banyak pekerjaan besar yang nunggu, iya kan? Nah kalau yang urusan itu perpanjangan, saya pikir ini yang 2 hal ini lebih penting, mensukseskan lebih penting untuk arah bangsa ke depan. Begitu. Oke, Pak Handoko, terima kasih. Baik, saya kembali sebelum ke Bang Herzaki, saya ke Bang Ferry terlebih dahulu. Bang Ferry, ya. Baik, tadi sedikit ada terkendala koneksi, mungkin bisa disampaikan kembali, dan juga ini kan beberapa alasan yang muncul penundaan pemilu ini faktornya karena ada yang menyebut karena ekonomi dan juga ada pandemi COVID-19. Menurut Bang Ferry ini logis tidak alasannya? Ya, jadi begini ya, sebenarnya tidak paham Undang-Undang Dasar 1. Jadi seolah-olah konstitusi itu tetap mau dibilang taat dan dipatuhi, tetapi yang di bawah itu ya, Bang Ferry. Baik, namanya kita masih mengalami kendala komunikasi dengan Bang Ferry. Kita akan mencoba kembali terhubung dengan Bang Ferry. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu kepada Bang Herzaki. Bang Herzaki, mungkin bisa disampaikan kalau arahan dari Ketua Umum Demokrat seperti apa? Mungkin dari Pak Ahy atau mungkin juga dari pembina partai dari Pak SBY. Adakah komunikasi langsung dengan DPP? Ya, kalau jelas sekali ya, dari Ketua Umum kami, Mas AHY,
sudah menyampaikan statement yang sangat-sangat kuat untuk menolak ini gitu. Dan beliau juga sudah suarakan dan sudah arahkan kepada seluruh kader kami di berbagai tingkatan. Jadi bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga tingkat provinsi dan juga kabupaten kota sampai ke grassroots untuk menyuarakan penolakan Partai Demokrat terhadap upaya-upaya sekelompok orang yang ingin melanggengkan kekuasaan dan ingin mengangkangi konstitusi kita, mengkhianati amanah reformasi, serta mencoba merusak demokrasi kita yang saat ini pun sedang dalam kondisi yang tidak baik gitu. Jadi ini emang ada seruan yang tegas dan jelas dari beliau secara terbuka minggu lalu. Kemudian juga ada arahan kepada seluruh kader kami di berbagai tingkatan gitu. Karena bagaimanapun beliau sampaikan dan ini senada dengan apa yang dipahami bersama oleh seluruh kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia, bahwa jangan sampai negeri ini dikooptasi oleh sekelompok orang yang tidak punya akal sehat dan hati nurani. Situasi saat ini lagi tidak baik ya. Kita ketahui bahwa pandemi ini sudah banyak masalah, memang tidak mudah kita tahu. Ya janganlah kemudian ditambah-tambah masalah. Masyarakat banyak yang misalnya meninggal karena COVID, jatuh ke jurang kemiskinan, UMKM terpukul. Bahkan ibu-ibu juga menangis banyak karena apa? Kesulitan ekonomi. Bahkan tadi benar sekali disampaikan Pak Handoko gitu ya. Yang juga sudah kami bolak-balik sampaikan dalam berbagai kesempatan. Urus minyak goreng aja dulu lah. 2 bulan ini aja susah sekali. Minyak goreng lah, kedelai lah, ada gas lah yang harganya naik. Semuanya harga meroket gitu. Urus ini aja tidak mampu. Bukannya membantu pemerintah, bukannya membantu Bapak Presiden Joko Widodo menyelesaikan permasalahan yang sangat krusial ini, yang menjadi masalah sehari-hari bagi masyarakat yang lebih penting, tapi malah sibuk kemudian, mohon maaf, gitu, melantunkan, menyampaikan narasi atau wacana yang lagi-lagi hanya upaya melanggengkan kekuasaan sekelompok orang saja gitu. Ini kan benar-benar di luar akal sehat gitu. Nah ini yang menurut kami, terima kasih kepada teman-teman Tribun yang hari ini telah coba menggaungkan kembali, juga kepada Pak Handoko, kami senang ini ya. Kita selaras semua bahwa kita sama-sama sepakat bahwa konstitusi harus kita junjung bersama gitu. Dan sangat disayangkan kita juga sama-sama tahu masalah utama bangsa ini adalah tadi minyak goreng, kedelai, gas yang terus harganya meningkat, dan berbagai harga sembako lain yang terus naik. Fokus sajalah gitu ya, bantu Bapak Presiden bekerja memulihkan ekonomi. Seperti yang kami di luar pemerintahan yang terus lakukan. Nggak malu apa nih? Kami ini di luar pemerintahan, tapi kami serius loh bantu rakyat yang sedang susah. Kan kami tidak dalam pemerintahan. Masa yang di dalam pemerintahan yang dekat dengan Bapak Presiden malah sibuk fokus dengan urusan upaya melanggengkan kekuasaan, bukannya membantu rakyat. Padahal mereka yang punya semua infrastruktur, sumber daya untuk bisa membantu rakyat. Kami kan terbatas nih karena kami di luar pemerintah. Ini yang bisa kami tekankan kembali bahwa memang Mas Ahaye juga terus monitor perkembangan situasi seperti ini. Ya akan ada beberapa juga hal yang terus kami sampaikan. Setiap hari kami suarakan juga di publik. Kader-kader kami ya, berbagai juru bicara kami juga, dan komunikasi juga dengan berbagai elemen masyarakat di berbagai tingkatan gitu. Karena bagaimanapun, mohon maaf, isu ini tidak bisa dianggap serius ya. Ini seakan-akan adalah bentuk test the water gitu. Apalagi kami sempat mendengar ada upaya-upaya katanya ada keseriusan di bulan Maret ini membawa ini ke ranah yang tadi yang disampaikan sidang gitu, yang untuk mengubah konstitusi gitu. Bayangkan ini akibat keinginan sekelompok orang saja. Ya, mencoba mengkooptasi, mengangkangi konstitusi gitu. Ya, mohon maaf sekali ini. Kan kalau mohon maaf ya, kalau yang tidak sanggup, kalau yang tidak siap bantu Bapak Presiden tadi seperti disampaikan oleh Pak Handoko ya, untuk bagaimana caranya beliau bisa landing, ya kan, dengan soft landing. 2 tahun ini meninggalkan legacy yang sangat-sangat baik di ekonomi, di demokrasi, di konstitusi, meskipun situasi berat ini. Masa kan melihat gitu. Kalau memang ada nih elemen tidak sanggup, ya mundur aja. Jangan malah kemudian minta perpanjangan waktu gitu ya. Silahkan serahkan tugas tanggung jawab Anda kepada pembantu-pembantu presiden yang sanggup ya dan siap untuk berjuang habis-habisan dalam 2 tahun terakhir untuk memastikan Bapak Presiden Joko Widodo meninggalkan pemerintahannya ini di ujung pemerintahannya dengan meninggalkan warisan yang sangat-sangat baik di bidang ekonomi, demokrasi, konstitusi maupun pertahanan keamanan dan berbagai bidang lainnya. Ini saran saja dari kami gitu ya, daripada kemudian menggandoli atau menggerogoti kerja-kerja serius yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan teman-temannya. Gitu. Baik, berarti menurut Anda ini justru apa yang dilakukan atau mungkin apa yang menjadi isu ini justru menggerogoti dari sekeliling Presiden itu sendiri, bukan dari luar
Bang Herzaki ya. Iya, ini karena ini ketua umum partai 3 loh. Ya. Kemudian kita tahu Menteri Investasi Bang Bahlil itu kan sangat dekat dengan Bapak Presiden Joko Widodo gitu. Ini bukan menteri, mohon maaf ya, menteri yang jauh hubungannya gitu ya. Baik, terima kasih Bang Herzaki. Oke, kita kembali ke Bang Ferry. Sepertinya sudah ada sinyal ini ya. Nah, Bang Ferry, apa dampak yang akan ditimbulkan jika memang isu ini kemudian tadi ada dugaan akan dibawa ke dalam ranah yang lebih serius? Ya. Jadi saya mau menjelaskan dulu bahwa godaan terbesar seorang presiden ya memperpanjang masa jabatannya. Banyak contohnya itu. Tadi saya sudah sampaikan baik di Indonesia maupun di luar terhadap godaan masa jabatan itu. Beda dengan sistem parlementer ya. Kalau sistem parlementer mereka tidak akan tergoda di sana. Karena kalau selagi rakyat setuju, rakyat akan memilih partai yang sama, maka Perdana Menteri akan bisa terus masa jabatannya. Nah, godaan presiden karena konsepnya fixed term in office ya, masa jabatan tetap, begitu habis, dia akan selalu tergoda untuk memperpanjang masa jabatan. Jadi secara teori sudah ada godaan memperpanjang masa jabatan itu. Secara fakta, sampai hari ini berita yang mengatakan ada permintaan dari Menko Marifest, Pak Luhut, ya, yang disetujui oleh Presiden Jokowi itu tidak terbantah sampai saat ini. Jadi artinya ada fakta, memang ada keinginan ya, hasrat untuk memperpanjang masa jabatan. Nah, presiden yang baik kalau memang tidak mau direpotkan dengan situasi yang ada saat ini, ya sampaikan tidak boleh mulai hari ini ada menteri, ada ketua umum partai di barisan koalisi yang kemudian bicara soal perpanjangan masa jabatan atau menambah periode. Karena bagaimanapun perintah konstitusi adalah hanya 2 periode. Mari sukseskan. Nah, sampai hari ini Presiden tidak tegas-tegas membantah. Presiden itu selalu menggunakan kata-kata yang mendua. Misalnya akan patuh kepada konstitusi. Padahal kalau konstitusi berubah, bagaimana begitu ya? Mestinya patuh bahwa hanya 2 periode. Dalam diskusi ibu bapak bangsa kita ketika menyusun konstitusi, maunya hanya 2 periode, 5 tahun, 5 tahun, tidak ada istilah perpanjangan masa jabatan. Ketika terjadi perubahan konstitusi juga hanya 2 periode, 5 tahun, 5 tahun, tidak ada keinginan memperpanjang masa jabatan. Kepentingan politiklah yang membuat undang-undang dan ketentuannya itu diabaikan. Nah, selama reformasi kan sudah ada contoh, baik Bu Mega begitu ya, yang kemudian membatasi dirinya tidak melakukan perpanjangan masa jabatan. Ada Pak SBY yang 2 periode juga tidak melakukan perpanjangan masa jabatan. Ini bukan soal suka atau tidak suka, Mas Handoko. Mau ada survei suka atau tidak suka, masa jabatan presiden itu habis, selesai urusan. Dia akan tetap menjadi presiden tapi yang tidak menjabat. Jadi kan dalam konteks sistem presidensial kita harus tetap bilang bahwa Presiden SBY, nah gitu ya, hanya dia tidak menjabat. Nah ini kita yakin bahwa ya godaan itu sedang merasuki Pak Jokowi dan orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Karena memang kekuasaan ini sifatnya ternikmati dan ingin diperpanjang. Oleh karena itu bahayanya adalah satu akan menimbulkan ketidakstabilan konstitusi. Karena apa-apa yang ditentukan oleh konstitusi jadi tidak ada nilainya. Kedua, sifat kekuasaan yang korup, yang panjang itu, menurut saya adalah ya akan selalu diinginkan berlebihan. Maka ada gium ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Kekuasaan absolut, termasuk memperpanjang masa jabatan, pasti dan pasti akan menyimpang. Jadi kalau kemudian ini dilanjutkan, saya tidak habis pikir ya, kalau tidak akan tercipta otoritarianisme baru. Ini ciri-cirinya. Semua langkah-langkah menuju otoritarian, ya seperti ini dalam sistem presidensial. Dan itu berbahaya bagi kita, bahaya bagi media, bahaya bagi dunia akademisi, bahaya bagi sistem politik. Karena apa gunanya kita punya partai politik yang saling bersaing dengan visi misi masing-masing, kalau kemudian yang sedang berkuasa seenak maunya saja kemudian memperpanjang diri. Jadi ini akan merusak berbagai sistem yang ada.
saya berpikir kalau Pak Presiden, Pak Luhut mau tegas-tegas ya, setelah ini akan menjalankan mandat konstitusi, maka ya 2024 kita akan lakukan pemilu. Suka tidak suka, mau tidak mau, semua harus patuh kepada konstitusi. Karena di sanalah kekuatan konstitusi. Nah, menurut saya ya, kalau ini akan, saya yakin akan ada orang-orang yang akan melindungi konstitusinya, akan terjadi hal-hal yang menurut saya tidak sehat. Oleh karena itu, Bang Ferry, informasi terakhir ini sejumlah lembaga ya, termasuk dari Pusako ini membuat petisi tolak penundaan pemilu 2024. Nah, ini apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat soal petisi ini? Ya, kita mau memberitahu satu kepada pembuat kebijakan bahwa masyarakat menginginkan agar kita semua menjalankan apa yang dikehendaki konstitusi. Kedua, kita ingin melibatkan publik untuk bersuara bahwa mereka betul-betul menghormati konstitusi dan meminta kepada pembuat kebijakan jangan kemudian menyimpangkan apa yang konstitusi inginkan. Sesimpel itu, kita mau mengajak publik untuk terlibat, bersuara bahwa konstitusi harus dilindungi dan pemilu 2024 harusnya dilaksanakan. Saya ingat ya, di dalam berbagai jurnal pemilu dijelaskan, bahkan di tengah perang saja pemilu itu dilangsungkan. Bahkan ketika terjadi bom di New York, itu mereka sedang pemilu, gitu ya, itu dilaksanakan. Ketika ada badai Katrina, kalau tidak hilang itu TPS dan penyelenggara pemilunya, mereka bertekad untuk terus melaksanakan. Nah, kita juga sudah punya pengalaman Pilkada 2020, ketika anak Pak Jokowi maju, dilaksanakan itu pemilu. Nah, ketika urusan memperpanjang, kok tiba-tiba bicara pandemik, begitu ya? Kan jadi tidak nyambung upaya-upaya memperpanjang itu, dan terkesan ini hanya soal kepentingan kelompok dan lingkaran istana saja. Dan bagi saya itu tidak sehat bagi Pak Jokowi. Mestinya ketika kita sudah sampai di puncak kekuasaan, di waktu itulah turun, sehingga namanya bisa harum. Jangan kemudian dipaksakan seperti Presiden Soekarno, Soeharto, suatu waktu, kalau kemudian konstitusi dilanggar, bukan tidak mungkin publik yang nanti akan menurunkan. Artinya dengan adanya isu yang semakin bergulir ini akan merugikan sosok dari Presiden Jokowi yang notabene akan mengakhiri masa periode terakhir ini. Ya tentu Presiden akan dipandang sebagai orang yang gila dan tamak akan kekuasaan, ya. Terutama sekitar Presiden tentu juga orang-orang yang menginginkan itu karena mereka termasuk yang menikmati kekuasaan. Tapi kalau Presiden kemudian tidak membantah, mengeluarkan sikap tegas, ya orang sangat yakin bahwa memang Presiden juga menginginkan ini. Harus diingat kalau perpanjangan masa jabatan, penambahan periode, orang yang paling diuntungkan adalah Presiden Joko Widodo. Kalau mau tahu intelektual dader ya, pelaku kejahatan utama, ya dari siapa yang diuntungkan dari upaya kejahatan itu dilakukan. Nah, kalau kemudian perpanjangan itu ternyata menguntungkan Presiden, ya kita bisa tahu Presidenlah pelaku intinya. Singkat saja, Bang Ferry, intinya Presiden Jokowi harus menyampaikan statement soal informasi ini, gitu ya? Ya, sampaikan bahwa tidak ada perpanjang masa jabatan, pemilu akan dilaksanakan 2024, tidak ada penambahan periode, tidak akan terjadi perubahan konstitusi, semua orang akan angkat topi dan hormat kepada Presiden, di tengah nafsu orang-orang di sekelilingnya untuk memperpanjang kekuasaan, Presiden menyampaikan secara tegas dia tidak punya kepentingan itu. Nah, kita lihat itu tidak ada diucapkan Presiden. Oke, terima kasih Bang Ferry. Baik, saya ke Pak Andoko. Pak Andoko dari Projo, apa yang ingin dilakukan setelah ini? Apakah mungkin mencoba berkomunikasi kepada Presiden atau memberikan saran dan masukan? Apa langkah Projo saat ini? Ya, pasti kami akan berkonsultasi lah dengan beliau. Tapi saya coba agak ini sedikit ya ke Bung Ferry tadi ya. Artinya sebenarnya sebelum ini pun tahun lalu Presiden juga sudah pernah sampaikan ketika banyak mulai ngomong 3 periode, Presiden tegas ngomong bahwa
orang yang saya sampaikan di awal tadi, orang yang punya ide tentang 3 periode atau itu kemungkinannya 2 kata Presiden kan, sedang 3 mempermalukan kata Presiden, Mas. Pak saya atau sedang cari muka gitu. Itu statement dari Pak Jokowi. Jadi tapi oke lah, ya saya juga senang kalau kemudian Pak Jokowi kemudian terang juga sikapnya gitu kan, meskipun bagi kami sudah terang kok. Bagi kami sudah terang gitu. Tapi kalau kemudian mau dibikin lebih terang lagi ya saya pikir juga bagus juga gitu. Baik, tapi beberapa statement salah satunya ingin sesuai dengan konstitusi tadi yang disampaikan oleh Bang Ferry. Kalau konstitusinya berubah seperti apa itu nanti? Oke, tafsir dari itu adalah bahwa konstitusi yang ada sekarang, ya kan? Konstitusi kan kita semua tahu mengamanatkannya bagaimana. Ya, Pak Jokowi tentu sebagai kepala negara, sebagai presiden pasti akan ngomong begitu. Pasti akan begitu, siapapun itu. Karena bahasa paling pas untuk mengikuti aturan, rule segala macam ya patuh sama konstitusi. Karena ya konstitusi sekarang kan seperti itu. Ya patuh pasti. Ya kan nggak mungkin juga ada bahasa lain di luar itu. Gitu. Baik, Anda tadi menyampaikan Pak Handoko ingin mencoba berkonsultasi kepada Pak Jokowi seperti itu. Apa yang ingin Anda sampaikan sebetulnya? Ya begini, bagaimanapun juga Pak Jokowi ini kan pembina kami udah selama bertahun-tahun ini semua persoalan, dan Pak Jokowi itu presiden yang sangat salah satu yang saya kagumi adalah selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk juga dari kami, dari relawan-relawan ini, dan kami juga proaktif untuk mencoba menjadi mata, menjadi telinga bagi Pak Jokowi. Apa yang kami lihat di lapangan, apa yang kami rasakan di lapangan, tentu akan kami sampaikan, akan kami konsultasikan. Bagaimana ada arahan, mungkin kami juga bisa memberikan saran-saran seperti itu. Artinya tetap ya untuk menolak perpanjangan jabatan presiden ini dari Projo. Artinya begini ya, jadi kan statement ini sudah berulang-ulang. Nah, kalaupun ya, makanya kalau bagi saya, kalau memang saya mau mengatakan kalau memang ini mau Pak Jokowi gitu kan, ya kan kami akan diajak ngobrol kan kira-kira seperti itu. Selama ini sekarang yang kami pegang adalah omongan beliau ya bahwa ya dia tidak berkeinginan untuk itu, dan selalu bilang kepada kami, ayo kita sukseskan ini periode ini gitu. Jadi ya kami concern ke situ. Sampai detik ini belum ada sama sekali sinyalemen langsung dari presiden soal keinginan 3 periode, karena yang pernah beliau sampaikan adalah tidak berkeinginan untuk 3 periode. Tapi Pak Handoko, ini kan yang kali ini datangnya kan diduga dari yang terdekat nih dengan Pak Jokowi. Dan juga Pak Jokowi belum berstatement. Ada juga yang menduga karena belum berstatement ini masih pikir-pikir. Iya, itu kan yang saya bilang tadi. Karena ada berbagai yang saya katakan kemudian menjadi agak liar kan itu karena ada berita yang kemudian membawa nama Pak Luhut. Ya, meskipun tadi saya baca juga Bung Jody yang jubir di Kemenko juga membantah. Ya kan? Kemudian kita juga tidak tahu realnya omongannya seperti apa. Tapi kemudian dari sinyal yang enggak jelas begini kan kemudian orang menganalisa, mencurigai, sehingga ya bagi kami alah ini aduh Pak Jokowi lagi ini kena kan begitu gitu loh. Ya. Gitu. Baik, artinya statement dari Pak Jokowi ini juga dinantikan oleh Projo. Ya kalau Pak Jokowi kemudian statement lagi, tentu bagi kami sebuah menjadi makin enak kan bagi kami, kan terang ini, dan kemudian kita bisa concern lagi urusan-urusan kebangsaan yang lain begitu. Baik, terima kasih Pak Handoko.
Kita kembali ke Bang Zaki. Bang Zaki, isu ini kan sepertinya tidak main-main ya. Kemudian ada sejumlah lembaga atau organisasi yang kemudian berkumpul membuat petisi menolak untuk usulan sejumlah ketua partai yang sebelumnya ini ya disampaikan. Nah, apa yang kemudian akan dilakukan oleh Partai Demokrat untuk mengawal demokrasi ini agar isu ini tidak terus bergulir dan menjadi kenyataan? Ya, pertama tentunya yang akan kami lakukan adalah tadi, yang sudah kami lakukan juga, mengeluarkan statement yang sangat-sangat keras, penolakan ini, baik dari Ketum AHY maupun dilakukan oleh para juru bicara Partai Demokrat, termasuk diantaranya saya, dalam berbagai forum. Ya, ada beberapa acara televisi, ada beberapa acara media online, kita semua hadir, kita sampaikan. Kemudian juga menindaklanjuti arahan dari Ketum AHY, seluruh kader kami, anggota DPR RI, pengurus di tingkat provinsi, kabupaten, kota maupun di tingkat akar rumput, itu diminta untuk menyampaikan sikap tegas Partai Demokrat dan mensosialisasikan bahaya dari upaya penundaan pemilu ini bagi konstitusi, demokrasi maupun amanah reformasi kita gitu. Nah, tentunya kami juga di parlemen akan komunikasi juga dengan teman-teman partai lain ya. Mengenai hal ini juga gitu, dan kami akan lakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk teman-teman koalisi masyarakat sipil gitu, akademisi dan berbagai kekuatan lainnya agar para oligarki ini, sekelompok elit yang tidak lagi punya hati nurani dan akal sehat ini tidak mengangkangi konstitusi seenaknya dan dipikir karena mereka kebetulan sedang berkuasa lalu rakyat akan diam saja pada saat mereka berlaku yang sangat-sangat tidak pantas terhadap rakyat. Rakyat sedang susah, kesulitan hidupnya, tahu-tahu ada segelintir orang yang sibuk berbicara upaya melanggengkan kekuasaan yang tidak sah sesuai dengan konstitusi. Dan kalau kami ingin sekali lagi minta tolong, ini kan menjadi pertanyaan besar. Bapak Joko Widodo sudah menyampaikan bahwa tadi ya ada 3 hal, menampar muka, mencari muka, atau mempermalukan saya katanya. Kalau misalnya mengusulkan waktu itu adalah perpanjangan 3 periode. Nah ini kan adalah perpanjangan 2 tahun atau 3 tahun. Pertanyaan besarnya begini, mengapa Bapak Presiden sudah melakukan statement tetapi masih ada upaya sosok-sosok yang sangat dekat dan punya kekuatan besar yang kemudian agak bertentangan statement ini gitu loh. Apakah memang, mohon maaf gitu, ini kan menjadi 2 sisi. Kalau Bapak Presiden Joko Widodo tidak segera melakukan statement, lagi-lagi muncul spekulasi yang sangat kuat bahwa sebenarnya beliau yang menginginkan menggunakan tangan-tangan yang lain gitu. Kita kan tidak ingin ini terjadi gitu ya kan, tapi ya beliau sebaiknya berstatement. Nah yang kedua yang menjadi isu juga adalah, loh beliau sudah pernah berstatement secara tegas, tetapi kemudian tahu-tahu ada pergerakan dari ketua partai koalisi dan menteri-menterinya, yang disebutkan kan jelas menteri-menteri yang sangat dekat dengan beliau, yang kemudian kok ternyata seakan-akan bertentangan, katanya bertentangan gitu. Ini ada apa ini gitu loh. Ini masih 2 tahun lagi masa jabatan beliau, tapi kalau beliau diam, tidak bersikap, tidak menyampaikan statement tegas menolak dan meminta tolong, ayo semua elemen pemerintah kita berjuang bersama-sama, fokus pada pemulihan ekonomi, fokus bagaimana minyak goreng tidak langka, harganya tidak mahal, harga kedelai juga bisa terjangkau, maupun harga sembako maupun berbagai bahan pokok lainnya bisa terjangkau gitu. Ya. Nah, kalau beliau sampaikan itu, publik langsung jadi tenang. Iya benar, berarti memang tidak ada upaya oligarki, tidak ada upaya tangan-tangan jahat yang diorkestrasi sendiri oleh Bapak Presiden dalam upaya memuluskan narasi perpanjangan masa jabatan 2 atau 3 tahun ini gitu loh. Ya kita percayalah, dan kami sangat yakin Partai Demokrat, Bapak Joko Widodo ingin soft landing 2 tahun terakhir ini. Dan itu bisa dilakukan dengan cara apa? Melakukan statement tegas dan jelas. Itu ya, komitmen beliau kepada demokrasi, kepada konstitusi. Jangan mencela-mencela, jangan pelintat-pelintut gitu ya. Tegas saja, jangan berbicara mendua ya, patuh konstitusi tapi kemudian partai koalisi yang 82% menguasai parlemen melakukan lobby-lobby dengan DPD sehingga di MPR bisa dilakukan perubahan konstitusi. Nah, itu kan sama saja omong kosong gitu. Pak SBY dulu 2012 sampai dengan 2014 statementnya jelas. Bukan saya patuh konstitusi, bukan. Saya menghargai konstitusi, saya menghargai demokrasi, saya menghargai amanah reformasi. Cukup 2 periode. Cukup 2 periode. Sudah, tidak perlu ada perpanjangan, tidak perlu ada penambahan waktu. Jelas beliau sampaikan statementnya. Ya, Bapak SBY sudah menunjukkan itu sikapnya. Ya, sebagai Presiden ke-6 RI. Ibu Megawati sebagai Presiden ke-5 juga sudah menunjukkan. Nah, yang kita tunggu sekarang statement dari Presiden ke-7 RI yang masih menjabat saat ini. 2 presiden yang sudah tidak menjabat sudah menyampaikan statementnya gitu, ya kan? Dulu sudah menyampaikan. Nah sekarang bagaimana nih?
Presiden ke-7 pada saat masih menjabat. Apakah akan mengikuti jejak rekam Bapak SBY dan Ibu Megawati, atau akan terprosok ke dalam jurang kehancuran layaknya Presiden besar kita dulu, Bapak Bung Karno dan Pak Harto, yang sebenarnya punya banyak jasa bagi negeri ini, tetapi lagi-lagi karena tadi dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan nafsu kekuasaan, ujung-ujung mereka terprosok di jurang kekuasaan, sehingga kemudian mohon maaf gitu loh, ya kan, apresiasi kepada mereka pun sangat kurang jadinya dibandingkan yang seharusnya diberikan kepada mereka yang punya jasa besar sebenarnya buat negeri ini gitu. Ini yang dari kami sampaikan, Demokrat tetap gitu. Bang Zaki, berarti artinya memang Pak Jokowi harus menertibkan ini ya peserta koalisi agar tidak melakukan hal-hal yang tadi sebenarnya menjuruskan presiden. Benar, harus disampaikan. Kalau enggak nanti dikira, loh ini masih 2 tahun lagi kok udah nggak punya gigi nih presiden gitu. Ya kan bahaya ini kalau ada pandangan seperti ini. Nanti makin liar ini nanti. Kita kan nggak mau, kita mau pemerintahan ini stabil sampai 2024. Karena kalau pemerintahan tidak stabil, kasihan rakyat. Rakyat akan menjadi korban. Kami di luar pemerintahan Demokrat, tapi kami punya komitmen kuat menjaga pemerintahan ini stabil dan bisa soft landing nanti di 2024 sesuai dengan konstitusi. Janganlah kemudian yang tadi di dalam pemerintahan malah coba mengaduk-ngaduk dan malah mengganggu, dan maaf malah mempermalukan beliau gitu loh. Ini beliau mesti hati-hati ini. Jangan sampai ada Brutus di sekeliling beliau nih. Ya, yang seperti disampaikan oleh Pak Handoko tadi itu tepat sekali. Ya, jangan sampai kemudian nanti orang sekelilingnya lah kemudian ternyata ada upaya-upaya menjelek-jelekan beliau nih gitu loh ya. Kasihan beliau udah berupaya keras sama pandemi ini, apalagi masih ada 2 tahun. Kita tunggu upaya kerasnya, kita dukung sama-sama agar pemerintahan ini stabil, agar ekonomi bisa segera pulih dan rakyat Indonesia pun bisa kembali makan dengan nyaman lagi gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, apakah masih terhubung? Baik, Bang Ferry. Ya, tampaknya sedikit terputus ya. Oke, mungkin kita akan mintakan closing statement dari masing-masing narasumber yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Apa yang ingin disampaikan kepada Pak Jokowi atau mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Yang singkat saja dari Pak Handoko, Projo. Oke, terima kasih. Jadi saya menegaskan kembali bahwa Pak Jokowi ini lahir dan besar dari kandungan rakyat. Kami sampai hari ini tidak meragukan sedikit pun komitmen beliau terhadap isu-isu kerakyatan, penguatan demokrasi, dan lain-lainnya. Artinya Pak Jokowi selama ini yang dikenal sebagai orang yang tidak rakus kekuasaan, orang yang selalu memperhatikan kepentingan bangsa, kepentingan rakyat di atas segalanya, itu menjadi nilai-nilai yang akan terus dipegang oleh Pak Jokowi. Jadi kami optimis Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Pak Handoko. Ya. Oh, saya pikir di saya, rupanya di Pak Handoko ya. Iya, tadi apa yang disampaikan tadi sebetulnya mau intinya tapi malah terputus ini koneksinya. Ya, mungkin langsung saja dilanjut. Silakan Bang Herzaki, apa yang Anda sampaikan kepada Pak Jokowi atau mungkin kepada masyarakat? Ya, pertama Demokrat tegas menolak ya upaya atau narasi atau usulan penundaan pemilu. Ya, karena ini benar-benar suatu usulan yang sangat tidak logis, tidak rasional dan tidak masuk di akal. Tidak sesuai dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Jangan bawa-bawa rakyat, jangan mengorbankan rakyat, hanya ambisi segelintir orang saja yang ingin melanggengkan kekuasaan. Ya. Kemudian yang kedua, kami juga meminta kepada para pembantu Bapak Joko Widodo, mari fokus pada upaya pemulihan ekonomi saja. Jangan buat gaduh, kami saja di luar pemerintahan sibuk membantu pemerintah agar ekonomi kita bisa segera pulih dan pandemi bisa segera berakhir. Ya, jangan sampai yang di dalam malah menggerogoti kekuasaan Bapak Joko Widodo dan kemudian malah mengganggu upaya-upaya pemulihan ekonomi dengan membuat gaduh. Terakhir kami minta tolong banget kepada Bapak Presiden Joko Widodo, keluarkanlah statement secara tegas dan jelas sehingga rakyat itu menjadi tenang dan tidak khawatir bahwa Bapak Joko Widodo ini adalah benar-benar seorang yang pejuang demokrasi, yang ingin soft landing di 2024, dikenal sebagai seorang sosok presiden, seperti halnya Bapak Presiden SBY maupun Ibu Presiden Megawati, ya, yang meninggalkan legasi demokrasi yang semakin membaik di eranya, yang taat pada konstitusi dan benar-benar menjaga amanah reformasi, yang mengedepankan pembatasan kekuasaan. Ya, kami harap
bisa dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan kami yakin bisa. Kita tunggu saja tapi ya. Semoga tidak kebalikannya nih harapan kami ini ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya ke Pak Handoko, mungkin bisa diulangi singkat saja Pak Handoko tadi sedikit terputus. Sorry, ini tiba-tiba terputus ini jaringan. Jadi kami pada posisi yang sangat optimis bahwa Pak Jokowi bersama kita semua akan bekerja untuk menghasilkan legasi yang baik bagi bangsa ini sehingga Presiden Jokowi akan dikenang sebagai presiden besar Republik Indonesia dengan berbagai hasil karya yang membanggakan. Ada waktu 2 tahun tersisa, akan kita maksimalkan, akan kita lakukan kerja-kerja besar, kerja-kerja keras untuk mewujudkan cita-cita dan visi misi dari Presiden Jokowi selama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Handoko. Sepertinya kita sudah kembali sama Bang Ferry. Bang Ferry, apakah bisa terhubung? Bang Ferry, baik, closing statement Bang Ferry, apa yang Anda sampaikan kepada Pak Jokowi atau mungkin masyarakat? Ya, saya pikir sudah pernah dinyatakan soal 3 periode ya, ini menampak saya mencari muka, membuat malu dan segala macamnya. Presiden sudah ditampar berkali-kali, tapi Presiden diam saja dengan pernyataan perpanjangan masa jabatan ini. Harusnya ada pernyataan tegas, cukup 2 periode, tidak ada perpanjangan masa jabatan, cukup 10 tahun. Selesai urusan, tidak akan ada pergerakan. Selagi masih ada pertanyaan di lembaga-lembaga survei soal bagaimana Jokowi kalau memimpin 3 periode, bagaimana kalau Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatannya, saya yakin pertanyaan itu dititip oleh Presiden dan orang-orang di sekelilingnya untuk melihat keinginan dari publik. Padahal selain keinginan dari publik juga harus dilihat aturan di konstitusi seperti apa, agar kemudian Presiden tidak melanggar konstitusi. Jangan sampai ya, saya pikir ya, Presiden seolah-olah tidak menginginkan, tetapi seluruh hal yang berada di jajaran Presiden bekerja untuk kepentingan Presiden memperpanjang masa jabatan atau menambah menjadi 3 periode. Baik, terima kasih Bang Ferry. Ya, dan juga terima kasih kepada 3 narasumber. Pak Handoko, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Ya. Baik, demikian Tribuners perbincangan menarik dalam program Overview edisi hari ini, Kamis 3 Maret 2022. Jangan lewatkan program Overview setiap hari Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Saya Gilang Putranto. Saya Asif Abdul Rawi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.